Ayo rekan-rekan sekalian, saya mau tanya satu hal, tolong dijawab. Kalau kita punya dosa dan kesalahan, inginnya kalau diketahui orang lain, inginnya dimarah, dibeberkan, diacuhkan, atau dibantu agar kita bisa memperbaiki dosa dan kesalahan kita. 1, 2, 3, 4. Apa? Dibantu. Dimarah mau tidak? Tidak. Dibeberkan di depan orang mau? Tidak. Diacuhkan tidak dipedulikan mau? Tidak. Kita ingin orang membantu kita jadi lebih baik. Kalau orang menasehati kita, enaknya di depan banyak orang atau secara pribadi? Secara pribadi, di depan orang tidak mau. Kenapa? Malu? Ya. Di dalam memberitahunya enaknya tegas atau lemah lembut dan santun? Ya, tidak mau digalakin? Tidak, alhamdulillah. Nah, sesudah itu maunya apa? Apakah diulang-ulang nasihatnya, diungkit-ungkit, atau cuman sekali aja gitu? Kan? Nggak mau diungkit-ungkit. Kenapa? Pak, kenapa tidak mau diungkit-ungkit? Kan makin ingat kan? Perih ya, malu. Tidak mau diungkit-ungkit. Maunya dimaafkan atau tidak? Jawab. Dimaafkannya sesudah kita minta maaf atau sebelum kita minta maaf? Manis pisan. Jadi maunya gitu ya. Coba saya urut nih ya. Kalau kita melakukan kesalahan kepada seseorang, maunya tuh jangan dimarah, jangan diacuhkan, tapi dibantu diperbaiki. Betul begitu? Diperbaikinya, dinasehatinya jangan di depan orang, tetapi secara pribadi dengan bahasa yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Betul begitu? Lalu sesudah itu tidak usah segala diungkit-ungkit ya. Jadi maunya sambil ditraktir gitu. Luar biasa, luar biasa. Udah gitu langsung dimaafkan sajalah ya sebelum minta maaf. Betul begitu? Nah, alhamdulillah, bagus. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, kita begitu enggak kepada orang lain? Harusnya itu yang kita lakukan. Apa yang paling kita inginkan orang melakukan kepada kita, kita lakukan ke orang lain. Tujuannya apa? Supaya dia jadi baik? Bukan. Supaya Allah suka kepada kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu supaya orang berterima kasih dan menghargai, ruhnya tidak ada. Kenapa kamu baik kepada orang padahal dia menyakitimu? Karena Allah menyukai. Idfa billati hiya ahsan. Kenapa kamu selalu baik padahal dia pelit padamu? Karena Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Bagi kita udah selesai itu. Asal Allah suka, Allah ridho, udah puncak. Tidak ada lagi yang lebih bagus dari itu. Mau sedunia memuji, nggak ada apa-apanya. Nah rekan-rekan sekalian, marilah kita jadi pemaaf. Karena kita sesungguhnya tidak rugi sih. Yang rugi itu adalah orang yang menyakiti kita. Lihatlah orang yang menyakiti kita dengan tatapan kasihan. Kasihan. Dia jadi berlumur dosa. Kasihan. Dia akan menanggung balasan dari keburukannya. Kasihan. Dia bisa menghadapi su'ul khotimah. Kasihan. Hidupnya pasti dia akan menderita.
Jadi hati kita tuh walaupun kepada orang yang menyakiti kita jatuhnya bukan dendam tapi kasihan. Karena kita disakitin orang tuh sebetulnya tidak rugi kalau kita benar. Kita akan digugurkan dosa, pahala dia dikasihin ke kita, dosa kita diangkut ke dia, dapat pahala sabar, dapat derajat, kan begitu. Nah sekarang kita malah sebel kepada orang yang bisa menjadi jalan dosa kita habis. Kita jadi marah kepada orang yang jadi jalan pahala melimpah. Saya baru mengerti ya, kenapa banyak orang yang begitu sabar. Rupanya tingkatannya adalah rahmatan lil alaminnya sudah sangat dalam. Hadirin sekalian, jangan lupa untuk doa surat Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan Kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna, beri maaflah kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, limpahi kami dengan rahmat-Mu. Anta maulana, Engkaulah penolong kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang mengingkari-Mu, orang-orang yang kafir. Hadirin sekalian, mudah-mudahan selain kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah, berbaik sangka kepada ampunan Allah, kita pun sangat aktif memaafkan orang lain, baik yang berbuat salah sengaja atau tidak sengaja. Karena orang yang memaafkan orang lain, itulah ciri orang yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kita maafkan itu adalah hamba Allah, tahu? Dan Allah sayang kepada setiap ciptaannya. Jangan-jangan kita murka, padahal dia disayang Allah karena sudah taubat. Terima kasih sahabatku sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita cabut segala kedendaman agar Allah menyayangi kita. Irham man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu.